kasih ya Bang atas kehadirannya untuk membantu kami kerja kelompok. Sebelumnya nama Abang Faiz. Soleh. Saya Anin Bang. Faiz. Arya. Faiz. Abang sekolah di mana? Di SMK 2, SMK Medan. Sebelumnya Abang udah tahu nggak psikologi itu? Mungkin arti sungguhnya sih belum paham kali ya, cuman kayak sering denger aja di mana-mana gitu, kayak di TV, di sosmed sering denger aja. Psikologi itu ilmu kejiwaan yang mempelajari tentang mental manusia, pikiran, itu bisa dikeluari dari sikap kita. Oke Bang Faiz, jadi kan kita kan sedang ngomongin tentang psikologi nih. Salah satunya itu kan ada depresi. Kalau Bang Faiz sendiri tahu nggak apa itu depresi atau mungkin pernah ngalamin dulu? Kalau depresi sih pasti pernah ya. Kayak kalau kesimpulannya kayak suasana hati kita ini kayak tertekan kali gitu. Misalkan kayak contohnya orang-orang yang misalkan ya kayak depresi sampai mau bunuh diri kan ada, depresi kayak ngukain orang kayak sampai ngebunuh orang pun ada pasti. Tahap Abang udah di mana? Belum sampai situ sih, cuman kayak Katanya pernah, tapi yang di bagian mananya? nggak sampai situnya kayak Setelah Mukul orang. kayak mukul orang nggak pernah, paling mukul dinding aja lah gitu. untuk menyakiti diri yang bagian kulit. Iya, cuman kan nggak sampai sakit aja, kayak meluapkan emosi aja gitu, biar reda gitu. Atau nggak kayak ngejerit lah gitu tiba-tiba. Menurut Abang yang menyebabkan depresi itu apa? Atau Terutama kalau untuk di aku ya karena aku masih sekolah juga kan, terus sama aku pun kerja juga kadang pulang sekolah kan ke bengkel kerja, jadi kadang rasa capek itu kayak nggak dihargai sama orang rumah, misalkan itu depresi juga kayak emosi kan, jadi kan karena ngerasa nggak dihargai gitu ya, kayak ngerasa tertekan aku nggak dihargai. Saya tambahinnya, faktornya itu bisa ke faktor biologis, genetik, stres, atau tekanan hidup, mengalami masa lalu, masalah kesehatan, pola pikir negatif. Itu di bagian mana biasanya Abang? Genetik ada? Genetik sih ada. Kalau orang tua emang ada mungkin kelihatannya kayak dia tertekan juga, ada mengalami depresi atau enggak dari ayah atau ibu. Mungkin sih karena kurang komunikasi, jadi kurang tahu. Di rumah kayak kurang komunikasi aja gitu. Abang tahu nggak kalau contoh-contoh yang depresi mayor itu gimana? Kayak pernah kehilangan? Kehilangan, contoh kehilangannya kayak anu nih Kak, kayak entah orang gitu. Kehilangan iya pasangan, Oh, orang tua. enggak, itu enggak. Itu bisa menyebabkan depresi mayor. Lanjut. Abang pernah nggak punya temen yang depresi gitu? Terus pandangan Abang gimana? punya ada pasti. Sudut pandang Abang? Aku mikirnya kayak kemarin dia hampir kayak mau bunuh diri lah ibaratnya, karena depresi itu entah karena sekolah dia kan nggak tahan dia, walaupun salah dia sendiri dia depresi karena tak tertekan sama apa namanya, pihak sekolah, pihak keluarganya mungkin juga sampai kata bunuh diri. Cuman kalau menurut pandanganku sih dia terlalu bodoh gitu. Contoh fenomenanya kalau boleh tahu? Fenomena kayak mana gitu. Yang kayak contoh yang temannya tadi, itu masalahnya kalau Ya. boleh tahu? Itu contohnya kayak masalah dia di sekolah kan. Ya, di sekolah itu sering bolos, sering cabut. Ya kalau anak-anak zaman sekarang kan tawuran lah paling ini kan Kak. Jadi dia terlalu optimis ke tawuran itulah kan. Jadi dia bermasalah di sekolah. Jadi pihak sekolah ini mau kayak mau nge-DO dia, cuman dia nggak mau. Situ dia kayak merasa ditekan sama orang tuanya juga untuk sekolah juga. Kalau menurut gue sih Bang, kayaknya kita harus dengerin dia cerita sih. Kita jangan ngejat dia juga, karena kita nggak tahu apa yang dia rasakan kan. Terus pun itu pasti orang itu minta validasi dari kita, dari circle-nya. Iya, biar dia merasa keren. Orang yang terdekatnya lah. Jadi dia kadang nggak mau
dengerin di luar karena dia membutuhkan bagian di dalamnya circle-nya aja, merasa keren. Selama ini dari teman-teman Bang Faiz percobaan bunuh diri itu kayak apa Bang? Apakah minum baygon atau dia mau lompat dari kanal gitu? Ada mau gantung diri. Lompat dari kanal sih. Oh, agak nekat. Iya, kemarin kan pas kali kami ngumpul kan Kak. Lanjut. Aku nggak bisa, aku aja orang lain. Tahu aku begini. Memang fakta, memang fakta. Jangan takut. Oke, ceritakan teman Bang Faiz yang pengen lompat dari kanal. Enggak, aku orangnya receh jadi kalau ada ketawa sedikit aku langsung ketawa. Oke. Mau lagi. Jadi pas kali kami ngumpul nih, kumpulan Lagi ngumpul terus deketin mas ya. Kami posisi itu lagi ngumpulin ya, ngumpul rame-rame kayak nongkrong lah anak-anak muda di kanal lah dia tempat duduknya juga gitu ya. Beli-beli kayak tempura, terus minumnya. Jadi kawan ini juga cerita juga ada masalah dia itu. Cuman Kalian dengerin? dengeri, kami masalahnya cuman apa tuh Bang? ada yang tadi itu kan dia cerita. Cuman ada sebagian yang mendukung dia, ada sebagian nggak dukung dia, yang nganggap dia itu bodoh kayak gini, kayak nggak berpikir ke depannya gimana. Jadi dia langsung kayak putus asa gitu. Dia udahlah aku kayak kalian hargai juga aku katanya gitu kan. Dia ada mau lompat gitu, tarik gini. Pertama dia jerit dulu kayak ngelakuin emosi juga gitu. Dengan jerit kan. Gimana jadinya Bang? Sudut pandang abang tadi di bagian mana? Yang bagian mendengarkan atau bagian menghakimi? Menghakimi. Atau abang ikut juga? Iya, Menghakimi. Cuman kayak Kenapa? apa namanya, menghakiminya itu kayak nggak bikin dia mentalnya down ya. Cuman kayak ngasih tahu dia dulu kan, kayak Cara kita. cara kita ngasih tahu kan untuk kedepannya kayak mana, tahu kayak ya memang ini salah kau juga kan, bilang gitu kan. Memang salahmu juga, suruh siapa kau ikut gini. Yaudah kalau memang apa kau ikut aja aturannya. Mohonlah kau sama antar orang tua gitu kan, biar nggak di DO, minta maaf lah. Jadi kok kedepannya ngelakuin hal yang baik aja gitu. Ya bolehlah nakal tapi ikuti aturan. Pernah abang ngerasa sedih kehilangan minat yang biasanya hobi abang sehari-hari ada gitu, tiba-tiba jadi punya rasa males 2 minggu ke depan sampai kayak yang murung di dalam kamar gitu. Oh pernah. Itu aku kan sekolah di SMK 2 kan. Aku ngambil jurusan teknik mesin otomotif. Jadi karena ayah juga bengkel, jadi ayah kan itu modelannya kayak balap-balap gitu. Aku ikut ayah juga untuk balap, cuman balapan resmi joki gitu. Jadi kemarin pas aku ada minat untuk jadi jokinya, masih agak kecil sih, SMP udah mau masuk SMK ini, bahkan juga udah mau tamat. Itu aku minta sama ayah untuk aku ikut gitu, biar aku ikut. Cuman ayah kayak nggak ngasih awalnya. Ayahnya memang nggak ngasih karena belum ada keahliannya. Cuman yang bikin aku kayak apa namanya down gitu, kataan dari mama sendiri. Kayak mana kayak sebetulnya nggak ngedukung lah, semua lah disebutin, kayak yang jelek-jelek disebutin, kayak yang sebetulnya nggak ngedukung. Kayak perkataannya itu nyakitin ya. Jadi itu abang apa? Kayak ngurung diri juga di kamar gitu. Gitu ya, agak lama juga lah, nggak lupa lah berapa lama, cuman Itu lama. termasuk stres sih, depresi mayor juga. Kayak yang sulit tidur, perasaan tidak dihargain. Cuman sekarang udah bisa ini, udah dapat izin, jadi semua udah jalan lancar lah. Pernah nyakiti diri nggak? Cuman kayak misalkan kayak di kereta nih, oh pikirannya udah tabrakan aja gitu. Oh, itu udah termasuk depresi mayor. Cuman nggak sampai kayak ngelakuin, cuman kayak Iya, pernah karena gitu. lo jatuh, langsung pikiran gitu ya. Iya, pernah pikiran juga. Jangan tabrak diri gitu. Atau nggak sengaja lu pura-pura gimana gitu. Ada yang tanya bang kenapa ngantuk.
Nah, jadi Bang Pais biasanya kalau Bang Pais kalau lagi sedih atau merasa depresi gitu, sedang tertekan, apa yang biasanya Bang Pais lakuin untuk meringankan pikiran itu lah? Ya karena aku juga dan soalin ya. Ya. Dan soalin cuman karena aku dulu sering ngaji juga dari SD sampai SMP aku sering ngaji. Ya aku ada ilmu juga lah dari guru-guru ngaji juga. Ya terutama untuk ngilangin rasa depresi itu ya kayak sholat, ngaji Wah, juga. mantap. Terus selain itu kalau memang misalkan masih terpikirkan, aku kadang tiap mau tidur gitu lagu. Gara-gara itu kan. Iya, itu kayak Kalau misalnya ngumpul sama kawan gitu nongkrong kota-kota bareng itu menurut Bang Pais bisa mengurangi stres. nah itu termasuk juga Termasuk ya? ya termasuk. Apalagi kayak kawannya juga receh kan gitu. Bang suka olahraga? Olahraga suka. Itu rutin. Untuk sekarang ini udah berhenti karena ngikuti yang balap ini. Kemarin rutin kayak dulu masuk sering main voli terus karena pelatihnya pindah jadi aku balik ke sepak bola lagi. Oh, di sepak bola berarti rutin. Ya Itu menghindari stres bisa memang kayak kadang kalau apalagi masa-masa kayak tadi hujan kan main bola enak lah seru ngilangi stres juga. Tadi kan abang bilang kalau mau tidur tuh harus dengerin musik kan? Itu kalau misalnya nanti di sekolah kurang konsentrasi kenapa? Pasti selalu Misalnya kan kurang tidur nih, kurang konsentrasi, selalu ya. selalu tuh. Berarti karena kurang tidur jadi agak goyah gitu ya. Kadang di kelas juga kadang hampir tidur juga. Itu lagunya yang melo kah atau yang lebih bikin semangat? Yang solusinya itu lagunya itu gimana? Genre lagunya? Genre lagunya campur sih kak. Kayak ada kadang ada rocknya di dia nggak suka, dia nggak suka kayak yang musik yang pelan kayak jazz gitu. Tapi story Hello. DJ terus tuh Bang gue tengok. Pop. Ini Bukan di beda ya. Beda. Itu untuk story dia juga lagu pop. Kalau entah di playlist Spotify Kalau nggak untuk ada. menangin diri beda dia ya. Beda. Kayak misalkan ya mungkin agak wibu sedikit ya. Ya kayak lagu Jepang itu kena kali lah. Coba nyanyi sedikit lagu Jepang Bang. lanjut. Ya, lanjut. Nah, Di lingkungan abang sendiri, di teman-teman, mungkin di teman-teman rumah ataupun teman-teman sekolah, hal yang lumrah nggak kalian tuh waktu nongkrong membicarakan tentang kesehatan mental? Saat mental sih jarang sih, cuman ada satu orang juga, kadang dia karena dia pacaran juga kan, dia kayak rasa kalau lagi berantem tuh selalu cerita mental lagi gini kayak turun di seng. Karena berantem itu kayak apa-apa sedikit langsung ngamuk gitu. ada nggak di antara kawan abang itu yang udah di tahap kayaknya ke psikiater aja nggak ini solusi dari circle-nya tadi? Oh, nggak ada sih, cuman kayak ya kami lah sebagai kawan untuk kayak Ngobrol-ngobrol ya? aja untuk nenangin dia, cuma ngasih solusi. Menurut aku sih temen-temennya abang nih kurang banyak yang cerita gitu. Iya, jarang ada yang mau ngomong. Cuman adalah satu dua orang kadang gitu. Karena mungkin mereka takut dihakimi ya. Iya, karena kadang ada juga malu masalahnya apa gitu. Kalau di sekolah abang ada nggak fasilitas yang ngedukung untuk konsultasi psikolog gitu? Ada. Nenek. Nah, ada. BK atau BP itu? Ya, memang sekolah beda-beda ya. Mungkin kalau masa BP itu BK yang ada malah kita bikin pusing. Menurut ya? Mungkin ruwet. Tapi biasanya itu memang BK sih, karena dia kayak kerjasama antara orang tua sama guru. Atau bisa jadi wali kelas. Kalau menurut abang, kalau misalnya abang ngomong sama orang tua atau temen ini, abang ngerasa kesulitan emosional nggak? Kayak kesulitan komunikasi gitu. Gimana? Iya mungkin kesulitan kayak abang nggak bisa meluapi sedih abang, itu kesulitan emosional. Oh, itu kalau Abang masalah nggak bisa itu curahkan semua gitu. Kadang mendem amarahnya, nanti aku lebih tiba-tiba suka
mendem sih. Kayak misalnya ada masalah dikit kayak emosi lagi sedih gitu kan, ya udahlah sendiri aja mendem gitu, nggak ada cerita. Mendemnya itu jangka panjang atau jangka pendek? Kayaknya lebih pendek sih, jadi kan nggak terlalu mikir ke situ kali gitu. Nggak ada meledak gitu. Nggak ada. Karena kalau misalnya kita ngomong sama orang tua, kadang kita merasa kayak dihakimi gitu. Jadi lebih baik kita ngomong sama temen gitu kan. Ngerasa nggak kayak gitu? Ya, karena kalau ngomong orang tua ini agak payah. Iya agak payah kan. Jadi selama abang memendam perasaan itu, pernah nggak satu titik tiba-tiba emosinya tuh meledak gitu, tiba-tiba semua terkeluar aja? Pernah. Kapan tuh? Lupa sih kapan, pokoknya pernah lah tuh Itu kayak kejadiannya apa? kejadiannya pas aku lagi tanding tanding balap di Landas Negara sini, Laut Sondo. Jadi ada kawanku, kami kan dua joki. Jadi posisi aku nggak dapet kayak nggak dapet juara lah, dia nggak dapet juara. Di situ dia kayak ngejein aku gitu, kayak oh lebih bagus aku gini kalau nggak ada kayak belajar gitu kan. Karena aku udah kerja keras gitu, walaupun memang mungkin nggak rezeki, ya aku maklumin aja. Cuman cara dia ngomong itu bikin aku emosi. Jadi terakhir pas di sana itu ribut lah kami dua, kita juga lah berantem. Lebih ke fisik. Ya. Terus solusinya? Solusinya yang orang dari tim-tim kami itu yang pisahin. Orang tuanya ya ngerjakan apanya, emosinya gitu pelan-pelan. Terakhir udahlah. Hubungannya sekarang baik. Sekarang udah baik. Itu gimana solusinya? Ya awal memang canggung lah kan, awal canggung gitu. Gak lama ada satu momen kayak posisi kami ini sama. Jadi yang awal buka omong itu dia. Ya udahlah kan, karena mungkin kami satu tim juga, jadi biar nggak ada musuh-musuhan ya, jadi baik lagi kan. Berarti di situ abang udah belajar mengontrol emosi abang lah ya? Oh udah. Gimana sudut pandang abang tentang orang atau orang sekitar atau sekolah yang membantu remaja yang mengalami depresi mayor? Kayaknya itu sih lebih bagus, biar kekerasan itu minim. Gimana contohnya? Contohnya apa nih? Contoh yang tadi orang sekitar tadi yang mengayomi kita yang Oh, misalkan kayak depresi. adalah kayak contohnya misalkan aku dalam satu lingkunganku kan nampak ada orang depresi, ya mungkin itu kayak entah abang-abanganku atau adik-adikanku kan atau sebaya aku, ya mungkin saya tanya dulu lah aku masalah kenapa gitu, karena mungkin dia dulu di depan merenung gitu kayak ada masalah, ya cerita lah, tanya apa masalahnya, mungkin kalau memang bisa dibantu ya bantu. Saya tambahin ya, punya lingkungan yang aman dan terbuka, bisa layanan konseling yang mudah diakses, bisa mendengarkan tanpa menghakimi, mengajak beraktivitas ringan, terus menjadi pendukung jangka panjang yang dia percaya. Itu tadi jawaban abang udah benar. Berarti kan dia cerita sama misalnya di sekitar dia kan, yang dia percaya, itu udah termasuk solusi, karena kita udah merasa didengar. Biasanya orang yang merasa didengar itu udah cukup, tapi biasanya rata-rata ya, kalau udah kita cerita dia nggak tahu posisi kita gimana, jadi kayak dia tadi kayak abang kan menghakimi dia dengan cara bahasa abang, tapi kita nggak tahu batin apa yang terluka di dalamnya, dia malah tahu kita salah ngomong gitu. Meskipun biasanya kita kan ngomongnya kayak gitu kan, tapi dalam keadaan dia sedih itu kita ubah cara bicara kita. Iya, karena dia mungkin bisa aja kita ngomong A, terus persepsi dia beda ya kan? Iya, kayak marah. Ya. Dipikir dia kita itu lagi marahin dia, padahal kita ngasih nasihatin dia gitu. Jadi menurut bapaknya sendiri, apa sih cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk membantu teman kita yang sedang mengalami depresi? Contohnya sih kayak seumuranku ya. Pertama tanyalah dia kenapa, apa masalahnya. Jadi kalau memang udah ada cerita, kita kasih solusi. Kalau umur aku gini, anak-anak muda gini kadang main game lah, kayak main game atau enggak
kayak setelah ada waktu luang main bola gitu aja. Akad pusing nggak bang? Lebih positif sih ya bang. Positif ya. Pupa belum ya, masih aman ya. Paling balap-balap aja Kita deh. kelompok loh ya. Tapi menurut aku sih kalau bisa tuh abang tuh dengerin aja omongan dia dulu. Abang dengerin cerita dia, tapi jangan ngakimi dia juga. Bener sih jawaban abang tuh tentang kayak kita nyari apa ya, kayak kegiatan-kegiatan positif. Karena nggak abang ngerasa sedih itu jadi nggak nyaman pas kita ngomong itu, jadi nggak jadi gara-gara respon dia itu nggak enak dia. Kita pernah nggak? Pernah, cuman karena biar dia seneng aja jadi udah kita dengeri aja, kita ikuti alurnya aja gitu. Padahal kita kan dalam keadaan sedih. Kesimpulannya, ini ya langsung kesimpulannya. Kan tadi abang udah pernah merasa depresi ya. Iya. Kita nggak sendiri dan kondisi ini bukan karena kelemahanmu. Depresi mayor itu adalah penyakit yang nyata sih. Tapi juga bisa diobati. Tapi nggak instan juga. Biasanya kalau misalnya udah merasa parah, yaitu solusi dari kami itu ke psikolog, ke psikiater, atau orang yang abang percaya juga bisa. Kami bisa. Yang penting bertahan. Kamu berharga dan hidupmu berarti. Jadi abang cari aja lingkungan-lingkungan yang positif. Abang jangan dengeri kata-kata yang jelek mungkin ya. Terus kalau bisa itu kalau misalnya teman abang cerita jangan dihakimi. Ada yang menambah? Ada lingkungan negatif abang? Tadi yang positif sih. Kayak Udah ada di stop. link Tadi udah kesimpulan soalnya. Apa? Bisa sih lanjut. Kita korek sampai habis nih Ana. Biasa tarik nafas. kalau lingkungan negatif itu pasti ada karena di lingkungan itu Texas. Solusi abang apa? Membatasi, memilih-milih nggak? Membatasi, menghindari aja. Kayak Texas itu kan dia ada di belakang rumah ke orang-orang main judi. Nah, Kita Ya. kayak nggak bisa ngindar karena dia tetangga. Iya, cuman karena tangga itu kan ya udah nggak usah diikuti aja gitu. Ya ini ada nah, jadi yang, kuda kan? yang jadi kurir nggak tahu. Tahu. Kalau tahu pun pelapor itu dapat duit aku. Iya pula. Ada juga yang Apa tuh dah? tangan ini Tangan panjang. tangan panjang. Jadi bang, selama inilah dari semua manusia yang pernah abang kenal, siapa menurut abang yang paling bisa dipercaya? Teman, orang tua, guru, mungkin. Psikolog, nggak pernah? Belum. Ya bisa percaya sih. Karena deket Yang paling tempat abang ternyaman untuk cerita untuk curhat gitu. kawan. Kawan. Kawannya, masih kawannya. Ya, simpelnya juga bukan kawan juga, ada opini kedua. Cewek sendiri. Oh, Sip. jangan putus lagi ya. Udahlah, yuk. Udah jam berapa? Orang Oke bang, jadi abang Udah, oke bang, terima kasih untuk waktunya hari ini bang. Kami mau ngucapin banyak terima kasih udah dibantu tugas kami juga. Belum penutup kok. Iya, makasih bang. Ya ini kan ada. Ulang. Jadi bang, jadi bang, makasih ya bang untuk hari ini karena abang udah mau jadi narasumber kami, abang udah mau diwawancara sama kami. Maaf ya kalau bang sebelumnya kata-kata kami kurang enak atau mungkin ngeganggu waktu abang. Enggak. Solusi kami kurang pas, kurang. Enggak, udah masuk cocok sih solusinya. Jadi lebih paham juga untuk apa itu kayak depresi yang Selanjutnya nanti abang minat nggak ke psikologi? Ilmu psikologi itu tentang sejauh-jauhnya gitu. Atau nanti abang bisa ke universitas yang fakultasnya psikologi. Minat nggak sekarang? Nggak ya, belum. belum terpikirkan sih. Belum Tapi terpikirkan. tertarik nggak? masih lebih menarik Belum. mesin ya? Oh iya. Mesin lebih menggoda. Aku masih kalau belum mau tamat masih bingung milih mana. Oh. Nanti lah kalau memang udah mau tamat udah bisa pikir di situ. Yaudah ya bang, makasih untuk hari ini bang. Makasih ya bang. Ya dah. Kayak gitu bang. Terus ya.
Udah Ini bang, siap. teringat abang siapa kawan abang yang mau bunuh diri lompat dari kanal tuh, Bang? Aduh.